CNN Indonesia Breaking News. Kalau dikaitkan dengan peristiwa di NTB itu berarti yang kelima, ya. Upaya untuk mencederai, dibual juga ketika sedang menjalankan tugas. Upaya-upaya yang dulu dilakukan tidak ada hasilnya sama sekali. Itu menggambarkan bahwa negara tidak serius. Nah, ketika KPK sedang menjalankan tugas, dilakukan satu tindakan-tindakan yang kebiadaban, kekerasan dan sejenisnya itu, negara kemudian tidak sungguh-sungguh, hanya basa-basi aja. Kali ini bukan saatnya lagi negara untuk berbasa-basi yang nanti malah justru mengundang kesan cari muka. Jadi kalau mau melakukan satu pengusutan ya benar-benar harus tuntas. Dan ini harus tim gabungan. Nanti kerjanya seperti apa akan ditentukan oleh tim gabungan itu. Kalau ada tambahan silakan masuk. Mas, ini ada 3 hal yang mesti dilakukan, Mas. Bagian pertama, tentu penyidiknya sendiri. Prudentiality dari penyidik untuk memitigasi setiap resiko dari seluruh tugas dan kewajibannya harus dilakukan. Tentu saja, bagian yang kedua, standar operating prosedur untuk mengamankan itu dari institusi juga harus ada. Karena kalau itu tidak ada, maka kemudian kita menyerahkan seluruh pertahanan dari pemberantasan korupsi ini di orang per orang, dan itu tidak elok. Misalnya saja di setiap penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang punya potensi serangan balik, maka terhadap mereka harus ada double cover atau triple cover security untuk mereka. Misalnya seperti itu. Mereka tidak boleh lagi pakai motor, harus ada mobil kendaraan dinas, rumahnya harus dijaga, kayak gitulah. Jadi harus ada standar operating prosedur yang memungkinkan seluruh mitigasi resiko yang potensial muncul itu bisa dikelola dan dikendalikan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kami sudah sampai pada tahapan sebenarnya novel adalah kita, KPK adalah kita. Nggak mungkin lagi hanya KPK sendiri yang melindungi penyidik-penyidiknya. Civil society, itu sebabnya kami terlibat di sini, menjadi bagian penting yang melindungi itu juga. Tempat di mana ada penyidik-penyidik KPK berada, itu harusnya menjadi bagian dari social security system yang dibangun oleh civil society itu. Harus ada seperti itu sekarang. Karena informasi yang dikemukakan oleh Haris itu sangat menarik. Masyarakat di sekitar rumah novel beberapa hari sebelum kejadian sudah mengidentifikasi ada cukup banyak orang tak dikenal yang berseliweran datang di situ, bahkan menempel secara ketat setiap aktivitas novel, kendati pun dalam ruang-ruang yang sangat privasi berupa sholat hingga sholat subuh. Jadi itu artinya apa? Novel sudah diprofile identifikasi terhadap aktivitasnya di rumah. Dan di titik yang paling rawan di sholat subuh itulah kemudian kejadian terjadi. Nah, itu sebabnya kemudian penting juga bagian dari proses yang tadi saya kemukakan. Saya ingin menggarisbawahi 3 hal yang tadi dikemukakan. Satu Mas Busro sama Aris dan Nurholis. Oleh Mas Busro 2-3 kali menggunakan kata terrorizing. Itu artinya kita harus sudah sampai pada tahapan siapapun pelakunya harus dikualifikasi sebagai teroris. Kalau negara absen menghadapi teroris yang justru oleh pihak-pihak yang ingin membangun pemberantasan korupsi secara utuh, maka sebenarnya negara mengalami kegagalan untuk menjamin security. Terus yang kedua yang dikemukakan oleh Mas Nurholis itu menjadi penting. Ini bukan sekedar obstruction of justice. Kalau itu dikaitkan, kami meyakini kasus ini tidak berdiri sendiri karena kelakuan novel sebagai personal. Tapi karena novel penyidik dan penyidik yang diberi tugas atau amanah menjalankan penyidikan terhadap kasus-kasus tertentu. Dan itu bisa menjadi motif. Dia bukan sekedar obstruction of justice, tapi hari ini atmosphere of fears telah berkembang. Dan salah satu lembaga yang perlu dilindungi adalah lembaga semacam KPK ini. Jadi obstruction of justice telah berkolusi dengan atmosphere of fears yang menyebabkan ketakutan.
Jadi virus ketakutan tengah disebar melalui tindakan terrorizing oleh kelompok yang harus disebut sebagai teroris. Inilah the authentic terrorist. Kalau mau bikin kualifikasi. Terus yang ketiga yang tadi Mas Haris kemukakan itu juga yang jadi penting. Proses perencanaan ini dilakukan artinya memang udah ada kesengajaan untuk menaklukkan novel. Kalau sampai pimpinan KPK, lembaga KPK, civil society mendiamkan kasus ini, itu artinya kita menyepakati kejahatan telah begitu sempurna mengepung Indonesia dan selamat datang kegelapan. Terima kasih. Sekalian aja mungkin pertanyaan karena waktu Pak Busro sama Pak BW juga agak terbatas. 2-3 pertanyaan biar dijawab sekaligus nanti. Satu, ada lagi? Ya, sekalian Mbak. Mike. KPK kan punya alat penyadap ya. Bisa nggak sih alat penyadapan ini digunakan untuk mencari dalang si penyerangan ini? Mengingat ini kan juga kasus pemberantasan korupsi dan si dalang juga bisa dikenakan pasal 21. Silakan Pak Busro. Saya jawab yang pertama. Tadi sudah kita sampaikan bahwa novel ini menjalankan tugas dalam kapasitasnya selaku penyidik, yang statusnya penyidik senior. Dia bersama sejumlah penyidik yang lain yang semula berasal dari penyidik Mabes Polri, sudah menanggalkan statusnya sebagai anggota Polri dan kemudian memiliki pilihan moral berpihak kepada KPK menjadi pegawai tetap KPK, penyidik internal KPK. Itu sebuah pengorbanan yang tak terperikan, tidak bisa dinilai dengan nominal apapun juga. Konsekuensinya apa? Bahwa ketika negara ini sebagian kebijakannya justru banyak dinilai menjual aset negara ke sekelompok pengusaha minoritas dan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, maka penyidik sejenis novel ini harusnya memperoleh tempat yang khusus. Pengertiannya bagaimana? Memperoleh tempat yang khusus itu karena dia sudah menempatkan diri bersama teman-temannya untuk berhikmat di KPK. Ketika dia 6 kali dilakukan upaya pembunuhan walaupun gagal terus, maka ini persoalannya bukan lagi menjadi persoalan negara saja. Maka yang menangani pun juga bukan hanya Polri saja, masyarakat sipil karena memiliki dia, ya, maka dia juga harus diperankan. Caranya bagaimana supaya legal, institusional, dibuat tim gabungan, saling mengontrol, saling melengkapi, saling mengawasi. Nah, jadi tim gabungan ini nanti saling mengontrol satu antara Polri dengan yang masyarakat sipil tadi, dan itu model yang harus dilakukan ketika terjadi indikasi kekerasan-kekerasan yang mirip dengan state terorisme, yang mirip dengan state terorisme. Karena sistemik berkali-kali ada unsur perencanaan tadi. Dan dilakukan terhadap orang yang sedang menjalankan tugas negara di dalam agenda utama negeri ini, yaitu pemberantasan korupsi. Itu penjelasannya. Yang kedua, silakan Mas BW. Ada 3 pesan utamanya. Pertama, tidak mungkin menggunakan penyadapan dan seluruh hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan kepentingan tindak pidana korupsi. Kita justru abuse of power gitu loh, Mbak. Jadi nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kemudian di dalam proses lebih lanjut ada indikasi bahwa motif-motif intimidatif yang tadi disebut dengan sangat lugas sebagai pembunuhan berencana yang belum selesai karena bukan oleh maksud si pembunuhnya, maka bisa saja kemudian informasi terkait itu dipakai. Supaya jelas gitu, jangan sampai penyadapan dipakai
kewenangan-kewenangan KPK dipakai untuk kepentingan yang bukan untuk maksud dan tujuannya. Jadi itu mesti jelas supaya tidak terjadi abuse of power. Tapi kalau nanti ada informasi-informasi berdasarkan penyidikan atau tim yang ada, maka bisa saja kemudian dilacak, dicari lebih lanjut apakah ini berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani. Itu yang penting. Tapi yang paling penting yang poin ketiga. Apa yang dilakukan oleh Novel sebenarnya signal pemberantasan korupsi tengah di ujung jalan dan terus menerus dihajar. Dan poin yang paling penting adalah inilah saatnya pimpinan KPK membuktikan bahwa segala jenis terrorizing itu bukan halangan dia atau tidak menyebabkan berkembangnya ketakutan. Karena ketika ketakutan menjadi bagian dari proses ini, maka sesungguhnya terrorizing itu telah berhasil dilakukan. Jadi salah satu yang bisa menjawab ini adalah pimpinan KPK beserta seluruh struktur dan fungsionalnya membuktikan bahwa teror ini tidak berdampak apapun bagi upaya-upaya untuk menjalankan pemberantasan korupsi secara sistemik dan terstruktur. Kira-kira itu kami mohon izin untuk jalan karena waktunya ada ini lain. Tapi Mas Haris masih ada ini? Sudah tadi sudah dikasih kesempatan. Ini saya kasih ke Mala ya. Satu lagi Pak, terakhir. Soalnya habis ini Pak BW berangkat ke Jepang, mungkin masih lama lagi baru datang ke sini. Satu lagi boleh? Satu lagi Mas. Kalau kewenangannya itu tindakannya yang KPK sendiri yang melakukan, dia pakainya pasal 21, Mas, 21-22. Tapi kalau KUHP itu dianggap sebagai bagian dari tindak pidana biasa. Pasti itu bukan kewenangannya KPK. Pasal 21-22 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kan berkaitan dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Obstruction of justice yang dikemukakan oleh kolega Nurkolis itu adalah bagian dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti yang dikemukakan di pasal 21, pasal 22. Kira-kira gitu ya, technicality argumennya di... Baik. Enggak, terorismenya itu adalah karakter, sifatnya itu terorismenya itu di situ. Terrorizing, Mas Busro tadi kemukakan, terrorizingnya itu. Teknisnya mungkin nanti tergantung fakta yang terungkap nanti setelah investigasi, kan begitu ceritanya. Baik teman-teman sekalian, karena waktu yang terbatas, terima kasih kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Kita akhiri konferensi pers hari ini. Terima kasih. CNN Indonesia Breaking News.